Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumi Lailatul Faridah dari program studi Tadris Bahasa Inggris akan sedikit menjelaskan tentang gender in Islam atau isu gender dalam perspektif Islam. Sebelum kita membahas tentang isu-isu gender dalam perspektif Islam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari gender itu sendiri. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Ada juga dalam buku Women's Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Definisi secara umum, pengertian gender adalah pengertian yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Maksudnya di sini yaitu persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan. Gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori, yaitu yang pertama fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi-asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Gender mulai berkembang di Indonesia sejak era ke-80-an, tetapi mulai memasuki isu keagamaan pada era 90-an. Bisa dikatakan bahwa selama kurang lebih 10 atau 5 tahun belakangan ini perkembangan isu-isu gender sangat pesat dan jauh lebih pesat dari isu-isu sebelumnya. Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi suatu masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Misal seperti contoh pembagian peran antara laki-laki dan perempuan kerap kali terjadi. Akan tetapi pembagian peran tersebut tidak menjadi sangat ideal apabila sama-sama dapat dinikmati. Seperti halnya istri yang tinggal di rumah dan mengurusi urusan rumah tangganya, sedangkan si suami mencari nafkah. Hal itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Namun akan menjadi sebuah permasalahan apabila tinggalnya seorang istri di rumah, lalu suami membatasi ruang gerak si istri dalam menjalankan eksistensinya sebagai manusia. Nah, hal ini yang menyebabkan akan timbulnya suatu permasalahan yang disebut ketidakadilan gender. Nah, di sini juga ada isu-isu gender yang sehingga timbullah isu-isu gender. Isu-isu gender di sini ada dua. Yang pertama yaitu kesetaraan gender. Sehingga timbullah isu-isu gender. Isu-isu gender di sini ada dua. Yang pertama yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender di sini yaitu istilah yang selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Maka istilah ini sering dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan, misalnya tindak kekerasan, penindasan, dan lain-lain. Namun kesetaraan gender juga dapat diartikan adanya kondisi di mana posisi laki-laki dan perempuan itu sebanding atau setara di dalam memperoleh kesempatan serta memperoleh hak-haknya sebagai manusia.
dan juga mampu berperan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu ketidakadilan gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi suatu masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah dengan adanya perbedaan gender ini telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Tindak ketidakadilan gender ini biasanya disebabkan oleh ideologi tertentu, sistem sosial, atau struktur di masyarakat yang menghendakinya adanya gender yang membedakan ruang dan peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang difahami, baik dari awal penjelasan dan sampai akhir penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada penjelasan yang belum difahami atau kurang jelas, bisa ditanyakan di bawah kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.